Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Sari, NPM 2011060411 dengan anggota kelompok RPK Arum Dwining Tias dengan NPM 2011060226. Di sini kami akan memaparkan materi tentang konservasi air dan upaya penghematannya dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Mugopar MSI. Baiklah, langsung saja pada pengertiannya. Konservasi air merupakan upaya memelihara keberadaan serta berkelanjutan sifat dan fungsi sumber daya air melalui metode teknologi atau perilaku sosial agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Tujuan konservasi air yang pertama, keseimbangan, menjamin ketersediaan untuk generasi masa depan. Pengurangan air segar dari sebuah ekosistem tidak akan melewati nilai penggantian alamiah. Yang kedua, penghematan energi. Pemanfaatan air, pengiriman, dan fasilitas pengolahan air limbah mengkonsumsi energi besar di beberapa daerah di dunia, contohnya California. Dan yang terakhir, konservasi habitat. Penggunaan air oleh manusia yang diminimalisir untuk membantu mengamankan simpanan sumber air bersih untuk habitat liar, lokal, dan pengiriman migrasi aliran air, termasuk usaha-usaha baru, pembangunan waduk, dan infrastruktur berbasis air. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk selanjutnya yakni metode konservasi air yang dapat digolongkan ke dalam 3 golongan. Terdapat 3 teknik atau metode atau golongan yang digunakan untuk melakukan konservasi air. Yang pertama yaitu metode vegetatif. Metode vegetatif yaitu metode yang menggunakan tanaman atau bagian tanaman untuk mengurangi daya tumbuk air hujan dengan tanah. Tujuannya adalah agar air hujan tidak langsung bertabrakan dengan tanah, mengurangi laju dan jumlah air di permukaan sehingga mengurangi erosi tanah. Teknik vegetatif ini meliputi beberapa sistem, yaitu yang pertama, pertanian lorong. Maksud dari pertanian lorong yakni pertanaman lorong atau lay cropping adalah melakukan penanaman tanaman perdu leguminosa yang ditanam berbaris dan rapat sekitar 10 cm sampai 25 cm mengikuti kontur tanah atau sebagai pagar. Umumnya cara ini dilakukan pada lahan dengan kondisi miring untuk menahan erosi. Teknik ini terbukti efektif dalam menghambat erosi. Melalui pembuatan tanaman lorong, maka secara alami 3-4 tahun kemudian akan tercipta teras dengan sendirinya. Oleh sebab itu, metode ini juga populer dikenal dengan teras kredit. Yang kedua ada sistem silvopastura. Sistem silvopastura adalah salah satu dari sistem tumpang sari, yaitu menanam tanaman pakan di bawah tegakan pohon, seperti rumput gajah dan setaria, sehingga tanaman pakan tersebut juga dapat digunakan untuk konsumsi hewan ternak. Beberapa penerapan teknik silvopastura di Indonesia antara lain tanaman pakan di hutan tanaman industri, tanaman pakan di hutan sekunder, tanaman pohon sebagai penghasil pakan ternak, dan tanaman pakan sebagai pagar hidup. Selanjutnya, yang ketiga ada pemberian mulsa. Pemberian mulsa adalah menutupi tanah dengan mulsa agar permukaan tanah tidak terkena air hujan secara langsung. Mulsa tersebut berupa sisa tanaman, hasil pangkasan tanaman, dan lain sebagainya. Penggunaan mulsa cukup efektif untuk mencegah erosi, terutama akibat erosi percik. Selain itu, mulsa akan memberikan bahan-bahan organik pada tanah melalui proses dekomposisi. Yang kedua, atau metode konservasi air yang kedua, yakni metode mekanik. Metode mekanik yakni perlakuan fisik yang diberikan kepada tanah dengan membuat bangunan untuk mengurangi aliran permukaan air, sehingga tidak terjadi erosi dan dapat meningkatkan penggunaan tanah. Ada beberapa metode mekanik yang umumnya diterapkan.
Yang pertama ada pengolahan tanah, kedua teras, ketiga guludan. Guludan adalah pembuatan pematang tanah secara sejajar dengan garis kontur. Yang keempat ada penghambat, yang kelima ada waduk, yang keenam ada rorak atau parit, yakni saluran air buntu untuk sedimentasi. Selanjutnya ada pembuatan drainase, ada irigasi, lubang resapan atau biopori, dan sumur resapan. Metode konservasi air yang ketiga yaitu metode kimia. Metode kimia, selain metode vegetatif dan mekanik terdapat pula metode kimia, yakni untuk mencegah erosi. Tanah akan diberikan soil conditioner untuk memperbaiki struktur tanah. Baiklah, untuk selanjutnya ada upaya penghematan air. Yang pertama, memantau penggunaan air, yakni kita harus tetap memantau dalam penggunaan air baik sedikit maupun banyak. Yang kedua, matikan keran air yang tidak dipakai atau telah terpakai. Yang ketiga, perhatikan durasi mandi. Yang keempat, jangan tunda perbaikan pipa air yang telah bocor. Yang kelima, gunakan keran aerator. Keran aerator adalah perangkat yang digunakan untuk menghemat air dan energi dengan mengurangi percikan air dari keran. Keran aerator biasanya melekat pada ujung keran. Banyak orang percaya bahwa penggunaan keran aerator merupakan salah satu cara yang paling murah dan efektif untuk menghemat energi serta mengurangi konsumsi air. Ataupun dalam penggunaan air. Yang keenam, penggunaan filter untuk air minum. Dan yang ketujuh, mencuci buah dan sayur dalam wadah. Baiklah, untuk kesimpulannya, air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. Peranan air bagi kehidupan merupakan untuk keperluan rumah tangga, sebagai komponen dasar dari salah satu media perhubungan, sebagai unsur proses fotosintesis dalam produk tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan, serta keperluan pelayaran dan lainnya. Penghematan air atau konservasi air merupakan perilaku yang disengaja dengan tujuan mengurangi penggunaan air segar melalui metode